Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Nah, bayangkan ini, seorang koruptor divonis tapi keluarganya masih hidup mewah di rumah megah, naik mobil mewah, dan anak-anaknya sekolah ke luar negeri. Atau seorang bandar narkoba kabur ke luar negeri, tapi bisnis dan asetnya di dalam negeri masih jalan terus menghasilkan uang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Indonesia belum punya undang-undang perampasan aset. Dan hari ini kita akan membongkar habis mengapa undang-undang ini adalah senjata pamungkas yang ditakuti oleh para penjahat kerah putih. Apa saja tantangan terbesarnya, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita mulai. Yang pertama adalah kelemahan sistem hukum kita saat ini. Nah, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham akar masalahnya. Sistem hukum kita saat ini untuk merampas aset itu sangatlah kuno. Hanya bergantung pada satu prinsip utama, in personam, atau menuntut orangnya. Artinya untuk menyita harta benda terduga koruptor, kita harus menunggu sampai orangnya diadili, divonis bersalah, dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Kedengarannya logis kan? Tapi inilah masalahnya. Nah, para pemirsa, inilah poin-poinnya. Misalnya koruptor kabur. Jika tersangkanya kabur seperti Joko Chandra atau Harun Masiku, proses hukumnya mandek. Tidak ada vonis, tidak ada perampasan. Koruptor meninggal dunia seperti kasus Samintan, tersangka meninggal, maka proses hukumnya dihentikan. Aset-asetnya yang diduga hasil korupsi tidak bisa disentuh, sementara keluarganya bisa terus menikmatinya. Proses hukum lama selama proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang bisa makan waktu tahunan, asetnya tetap tidak bisa dirampas. Mereka punya waktu untuk memindahkan atau menggelapkan asetnya. Nah, jadi sistem lama ini seperti polisi yang hanya bisa menyita mobil setelah pembalapnya ditangkap. Tapi jika pembalapnya kabur, mobilnya dibiarkan saja melaju kencang. Gila kan? Yang kedua, revolusi undang-undang perampasan aset. Prinsip in rem. Nah, undang-undang perampasan aset ini datang dengan mindset yang sama sekali berbeda. Namanya adalah prinsip in rem atau menuntut asetnya. Prinsipnya sederhana, asetnya adalah tersangkanya. Fokusnya bukan lagi pada orangnya, tapi pada asetnya sendiri. Nah, apakah aset ini berasal dari tindak pidana? Jadi, dalam undang-undang baru nanti, jika ada rumah mewah yang dibeli dengan uang korupsi, penegak hukum bisa langsung menggugat rumahnya itu ke pengadilan. Terlepas dari si koruptornya sendiri, apakah sudah ditangkap, kabur, atau bahkan sudah meninggal. Yang dituntut adalah objeknya, benda bergerak atau tidak bergerak. Ini adalah standar internasional yang dipakai oleh negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan Australia untuk memerangi kejahatan finansial. Nah, ini adalah game changer yang sebenarnya. Yang ketiga, dampak nyata bagi negara dan rakyat. Nah, lalu apa untungnya buat kita rakyat biasa? Banyak sekali. Yang pertama, memulihkan kerugian negara. Aset yang dirampas akan disetor ke kas negara. Uang ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang kita butuhkan. Sekolah, rumah sakit, jalan,
dan lain sebagainya. Yang kedua, memutus mata rantai kejahatan. Bandar narkoba tidak bisa lagi membiayai operasinya dari dalam penjara. Koruptor tidak bisa membiayai kuasa hukumnya dengan uang korupsi yang masih ngendon di rekeningnya. Yang ketiga, efek jera yang nyata. Hukuman penjara mungkin bisa dianggap biaya operasi, tapi jika harta benda yang mereka kumpulkan dengan susah payah dengan cara haram bisa dirampas sampai ke akar-akarnya, itu baru bikin jera. Nah, yang keempat, keadilan yang terlihat. Masyarakat bisa melihat langsung bahwa kejahatan tidak membayar. Mereka bisa melihat rumah mewah hasil korupsi disita dan digunakan untuk kepentingan umum. Itu adalah bentuk hadiah yang sangat visual dan powerful. Nah, ini bukan lagi soal menghukum orang, tapi soal memperbaiki kerusakan yang mereka tinggalkan. Yang keempat, membongkar tembok penundaan. Nah, pertanyaan besarnya, kalau undang-undang ini sangat hebat, mengapa dari dulu sampai sekarang belum juga disahkan? Apa yang ditakutkan oleh segelintir orang? Nah, alasan penundaan, vested interest. Bayangkan, ada oknum-oknum yang mungkin merasa terancam dengan kehadiran undang-undang ini. Orang-orang yang mungkin memiliki kekayaan yang tidak jelas asalnya. Mereka punya kepentingan besar untuk memastikan undang-undang ini tidak lolos. Kekhawatiran disalahgunakan. Ada juga argumen yang sah. Takutnya undang-undang ini nanti disalahgunakan untuk menjarah aset milik orang biasa. Ini adalah kekhawatiran yang valid, tapi jawabannya bukan menolak undang-undangnya, melainkan memperkuat pengawasannya, memastikan mekanisme check and balance-nya sangat ketat. Politik dagang sapi. Ini adalah RUU yang sangat politis. Bisa jadi ia dijadikan alat tawar-menawar dengan RUU lainnya di parlemen. Kepentingan bangsa dikorbankan untuk transaksi politik. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak berkuasa, tapi kita punya suara. Edukasi diri dan orang lain. Share video ini, suarakan di media sosial. Gunakan tagar sahkan undang-undang perampasan aset. Tanyakan kepada calon legislatif atau partai politik Anda, apa komitmen nyata Anda untuk mengesahkan RUU ini. Jadi kesimpulannya, undang-undang perampasan aset bukan sekedar produk hukum. Ia adalah pernyataan perang yang jelas terhadap korupsi dan kejahatan terorganisir. Ia adalah alat untuk mengambil kembali apa yang telah dicuri dari kita, rakyat Indonesia. Perjalanannya masih panjang, tapi dengan tekanan publik yang kuat, kita bisa memastikan bahwa undang-undang ini tidak lagi menjadi sekedar wacana di gedung DPR. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika menurut Anda ini penting, like, share ke semua grup WA dan media sosial Anda, dan subscribe untuk konten-konten mendalam lainnya. Suara kita penting. Sampai jumpa di video berikutnya.